sudah bersama narasumber kita yang bernama Pak Haji Mukidi. Ya, Pak Haji Mukidi. Yeah. Anda tahu tentang Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai Pancasila sila pertama dan bagaimana Anda menerapkannya sila pertama itu? Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan anjuran agamanya dan mewujudkan kehidupan masyarakat sesuai dengan. Lalu Anda menerapkan sila pertama itu bagaimana? Ya, sholat. Dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti agama saya, agama Islam, yaitu harus sholat 5 waktu dan terus berbuat baik agar bisa masuk surga. Terima kasih. Oh ya, Ya. terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama narasumber kedua yaitu Mas AN dari Lowowaru. Oke. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila Mas ya. Pancasila itu kalau menurut saya dasar negara kita Mas. Oh, ya. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai Pancasila sila kedua dan bagaimana Anda menerapkan sila kedua itu sendiri? Pendapat saya tentang sila kedua yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya itu nilainya tentang kemanusiaan oleh bangsa Indonesia. Kalau penerapannya mungkin bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling menghormati. Lalu kalau Pancasila itu diganti dengan ideologi lain itu bagaimana? Keberatan Mas, keberatan sekali karena kalau kan ini sudah bertahun-tahun Mas. Kalau misalkan diganti yang baru pastinya perlu adaptasi ulang, pasti akan ada pro kontranya lagi. Oh iya. Terima kasih Mas sudah saya wawancara ini. Ya. Halo, saya bersama narasumber ketiga yaitu Mas Ananda Petrus dari Ijen. Oh Ijen. Apa pendapat Masnya tentang Pancasila? Pancasila itu adalah sebuah dasar negara dan Pancasila itu seharusnya itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila sila ketiga? Sila ketiga, yang pertama itu kita harus bisa bersatu dalam keberbedaan. Jadi kita harus bisa bersatu dalam berbeda-beda suku ataupun agama ataupun yang lainnya. Lalu penerapan Anda pada sila ketiga itu sendiri adalah Yaitu bisa untuk menjaga keutuhan NKRI, misal menjaga perbatasan atau upacara bendera gitu Mas. lalu bagaimana kalau ideologi Pancasila ini diganti? Biasanya kalau ideologi itu diganti, yang pertama maju ke garda depan itu adalah tentara. Maka dari itu akan terjadi kudeta militer biasanya gitu. Oh iya Mas. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih Mas. Iya Mas, sama-sama. Ya. Halo, selamat siang rekan pemirsa dan semoga semuanya berbahagia. Pada kali ini saya akan menanyakan pendapat tentang sila keempat dengan Mas Yusuf. Ya, baik Mas Yusuf. Apa makna sila keempat? Makna sila keempat adalah sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi makna kita adalah jika kita memilih sebuah pemimpin, kita harus melakukannya dengan cara bermusyawarah atau voting agar adil buat semuanya. Ya.
Pertanyaan nomor 2. Apa yang harus kita lakukan bila terdapat banyak macam pendapat saat bermusyawarah? Kita harus memilih pendapat yang terbaik dan direnungkan bersama agar mendapatkan pemimpin yang pintar memimpin. Ya. Pertanyaan nomor 3. Bila pendapatmu tidak terpilih dalam musyawarah, maka sikapmu bagaimana? Kita harus menerima dengan sikap lapang dada dan harus menerima itu. Halo, di sini saya akan bertanya jawab mengenai Pancasila bersama narasumber kelima yang bernama siapa? Mas Pendi, Berasal dari mana, Mas? pakai saji mas. Ya, di sini saya akan membacakan pertanyaan mengenai Pancasila kelima dan dijawab menurut Anda sendiri. Apa makna sila Pancasila kelima itu, Mas? Kan sila kelima itu isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mas ya. Ya. Bagi saya maknanya itu kita sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi kewajiban itu, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, jadi gitu, Mas. Ya. Dan bagaimana penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Contoh simpelnya itu seperti tidak ada pembedaan ras atau gimana ya, tidak ada membeda-bedakan lah, intinya semua sama gitu. Dan lantas untuk siapa keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Untuk rakyat Indonesia semua Mas. Dan bagaimana penerapan Anda selama ini mengenai Pancasila kelima? Kalau menurut saya kita harus menegakkan keadilan Mas. Nah, dengan cara kita mendukung gerakan seperti menolak partai-partai yang korupsi, ataupun kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan keadilan itu Mas. Ya, Jadi seperti itu. ya. Ya. Sorry. Merdeka. Jadi kesimpulan dari sila 1 yaitu ketuhanan Maha Esa adalah semua orang harus menerapkan dari sila pertama itu sebagai berikut, yaitu agama Islam, yaitu ibadah sholat di masjid, agama Kristen, ibadah di gereja dan sebagainya, dan menaati peraturan pada agama tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu semua orang harus berempati kepada yang membutuhkan, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki jiwa sosialitas yang tinggi. Dapat disimpulkan dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi bangsa Indonesia dan mempunyai keberagaman suku, agama, dan budaya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari sila keempat yaitu sangat erat kaitannya dengan kerakyatan yang harus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang kita aspirasikan oleh rakyat. Terima kasih. Jadi mungkin dari kesimpulan sila kelima adalah yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menegaskan bagi rakyat Indonesia berbuat adil tanpa adanya simpang siur terhadap seseorang untuk menegaskan keadilan di Indonesia.